Ya, halo, selamat malam Sobat Indis. Jadi malam ini saya akan melanjutkan proyek saham gap part 8. Nah, untuk part 1 sampai 7-nya bisa langsung aja cek channel YouTube Trader Indie. Di situ juga ada playlist dari proyek saham gap. Udah lengkap juga ya, ada area belinya, cut loss-nya, dan juga area gap-nya di berapa aja. Nah, langsung aja untuk part 8 kali ini diawali dengan saham Pegas. Nah, Pegas di sini ada satu gap tersisa yaitu di harga 1.300. Nah, jadi untuk Pegas ini best price-nya bisa langsung hantam aja karena dia kondisinya breakout EMA 41. Tapi yang perlu diingat adalah Pegas ini closing-nya Pegas ini ketatap dari MA 60 yang warna hijau dan dia juga naiknya tanggal 11 Juni ini loncat, yaitu membentuk gap up tuh, dari tanggal 10 Juni ke 11 Juni itu membentuk gap. Jadinya dia bisa aja naik karena breakout tadi itu, atau bisa aja turun karena dia ketatap MA 60 dan juga membentuk gap. Jadi untuk area belinya bisa dua, yang pertama bisa langsung hantam aja, kalau kita menggunakan strategi breakout ya, atau kalau kita khawatir karena dia ketatap dan gap up tadi, kita bisa langsung antri aja di MA yang menjadi supportnya, yaitu ada MA 20, MA 5, dan MA 9 ini. Kalau semisal ketiga MA yang di bawahnya yang supportnya ini jadi jebol semua, maka kita bisa langsung cut loss dulu dan masuk lagi ketika dia breakout dari MA yang jadi resistnya seperti ini nih contohnya. Tanggal 25 Mei ini kan dia breakout dari MA 5 tuh yang menjadi resistnya. Nah, di situ kita boleh langsung hantam. Yang terjadi adalah dia langsung naik. Dan di tanggal 2 Juni itu Pegas menutup gap-nya tuh yang di tanggal 17 Mei. Itu langsung ditutup tanggal 2 Juni. Itu untuk Pegas. Lanjut MPMX. Nah, MPMX ini ada 4 sisa gap ya, 4 area gap. Yang pertama yaitu ada di 775, terus yang kedua ada di 815, yang ketiga ada di 1090, ini gap tahun 2019 ya yang belum ketutup sampai sekarang. Nah, ini 1090 dan yang keempat ada di 1390. Nah, untuk yang 1090 dan 1390 yang gap tahun 2019, itu sepertinya susah ya untuk digapai ya. Jadi kita fokus ke dua gap yang di awal nih, 775 dan juga 815. Lalu untuk area belinya di berapa aja? Nah, area belinya kalau bisa itu di antri di MA 60-nya tuh. MA 60-nya itu di 67675. Dan tanggal 10 Juni ternyata MPMX ini openingnya di MA 60-nya. Itu yang bagi yang dapat hoki banget sih seperti itu dan langsung nutup gap yang pertama tuh. MPMX kan juga ada gap di 725 langsung tutup tanggal 10 Juni dan setelah nutup yang terjadi adalah langsung koreksi yaitu sudah wajar. Jadi setiap kali nutup gap makanya saya sarankan setiap kali habis nutup gap kalau bisa take profit, jangan ditahan karena ya kalau ditahan nanti ya merah seperti ini nih, habis nutup gap itu pasti merah, kemungkinan besar bukan pasti. Nah, lalu untuk area beli yang pertamanya tadi itu ya MA 60 atau kalau bisa tunggu dia breakout dari EMA 41-nya atau garis warna birunya ini. Seperti itu, jadi kita bisa pakai dua strategi reject EMA 60 tadi atau breakout EMA 41-nya. Dan jika dia EMA 60-nya dijebol atau MA 60-nya dijebol yang warna hijau ini, kita bisa langsung antri lagi di MA 120-nya. Seperti itu. Jadi cut loss dulu, kemudian antri lagi di bawah. Kalau jebol lagi cut loss dulu, antri lagi di bawah. Seperti itu ya untuk MPMX. Lanjut ada MDKI. MDKI ini ada satu gap tersisa yaitu di harga 226. Nah, di sini ya udah mau nutup sih harusnya ya bisa ya. Nah, lalu untuk MDKI ini harga belinya di berapa? Harga belinya bisa di area support horizontal lainnya. Saya gambar dulu. Nah, contohnya di sini nih, 204. 204 ini, nah kita hitung dulu ya minimal setiap kita membentuk trend line atau horizontal line minimal harus menyentuh 3 candle. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, udah 9 lebih ya, berarti udah jelas kalau ini support horizontal lainnya.
Nah, lalu closing hari ini pun juga bisa dikatakan support horizontal lainnya. Oh, kok closing hari ini? Closing tanggal 11 Juni nih. Kita gambar lagi. Nah, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, banyak ya. Jadi bisa antri beli di 204 atau bisa antri beli di 208 atau bisa antri beli di MA 200-nya. MA 200-nya ada di harga 200. Seperti itu untuk MDKI ya. Jadi rentang untuk harga belinya 200 sampai 208 dan gap-nya ada di 226 aja. Lanjut UNVR, Unilever. Nah, Unilever ini ada 2 gap ya. Yang pertama ada di 5.625 dan yang kedua ada di 5.850. Nah, lalu untuk area belinya kapan nih? Nah, untuk area belinya saya sarankan, berhubung ini nggak ada MA apa-apa bawahnya ya, saya sarankan untuk ketika dia breakout dari MA yang menjadi resistnya. Yang saat ini MA yang menjadi resistnya adalah MA5. Jadi ketika dia breakout MA5, tuh contohnya tanggal 20 Mei, ini kan breakout MA5, kita bisa langsung beli. Seperti itu untuk Unilever. Jadi selama dia masih di bawahnya MA5 atau MA yang menjadi resistnya, jangan dibeli dulu. Tunggu ketika dia breakout baru dibeli. Itu untuk Unilever. Lanjut Bluebird, taksi Bluebird ya. Taksi Bluebird ini ada satu gap yaitu di 1365. Nah, lalu untuk area best price-nya di berapa? Yang pertama bisa langsung hantam aja karena posisinya juga dia lagi uptrend ya, di atasnya MA5 terus nih. Tapi closing-nya tanggal 11 Juni dia ketatap EMA 41-nya. Jadi bisa dibeli kalau dia confirm breakout dari EMA 41-nya atau garis yang warna biru. Karena bisa dilihat ya kalau dia 8 Juni nggak berhasil tuh tembus EMA 41-nya. Kemudian 9 Juni juga nggak berhasil. 10 Juni nggak berhasil, 11 Juni nggak berhasil. Jadi 4 kali berturut-turut itu dia nggak berhasil tembus dari EMA 41-nya. Jadi area beli yang pertama bisa langsung ketika dia breakout EMA 41-nya dibeli. Atau kalau semisal dia merah, kita bisa antri beli di MA5-nya nih. MA5, ME, MA9 atau MA20-nya. Tapi ketika MA20-nya ini dijebol, berhubung MA5, MA9 dan MA20 dekat-dekat ya, jadi kita bisa hold dulu. Tapi kalau MA20-nya ini dijebol, kita cut loss masuk lagi di MA200-nya. Karena kelihatan ya, Bluebird ini setiap kali mau menyentuh MA200, dia nggak mau tuh. Dia nggak mau, seperti tanggal 27 Mei itu, dia mau menyentuh MA200 tapi nggak mau. Kemudian 7 Juni dia mau menyentuh MA200 lagi tapi nggak mau. Ini pertanda kalau bandarnya itu nggak mau Bluebird ini jebol dari MA200-nya atau MA yang paling terakhir tuh di bawah ini, MA support yang paling terakhir. Karena kalau dia dijebol ya otomatis dia akan strong downtrend. Seperti itu ya untuk Bluebird. Lanjut IPCM. Nah, IPCM ini ada 3 gap. Yang pertama ada di 394, kemudian yang kedua ada di 422, dan yang ketiga ada di 484. Nah, ini gap yang terbentuk bulan Januari ya. Lalu untuk area belinya di berapa nih? Nah, area belinya kita bisa langsung antri berhubung MA5, MA200, dan MA20-nya deket. Jadi area belinya bisa langsung antri di 284 sampai harga closing saat ini yaitu 288. Nah, lalu ketika MA20-nya ini dijebol 284, kita bisa langsung cut loss dulu aja. Karena MA terakhirnya MA20 ini ya. Dan bisa beli lagi kalau dia breakout. Contohnya seperti tanggal 21 Mei itu. 21 Mei ketika dia berada di bawah MA menjadi resistnya terus, kemudian 21 Mei kan breakout tuh. Tembus MA5 yang menjadi resistnya. Kita bisa langsung beli dan yang terjadi apa tuh? Dia terus-terusan naik. Seperti itu ya. Sama halnya dengan IPCM saat ini. Ketika dia jebol MA20 ya kita cut loss dulu aja. Beli lagi sewaktu breakout. Seperti itu untuk IPCM ya. Dan berhubung ada 3 gap, jangan lupa ya kalau setelah menutup gap pertama, bisa langsung take profit dulu 50%, kemudian lanjut gap kedua take profit 25%, dan gap ketiga 25%, bisa seperti itu. Jangan di-hold terus sampai, serakat ya sampai gap 3 baru dijual semuanya, jangan seperti itu. Karena kebiasaannya sebuah saham ketika habis menutup gap pertama, itu dia akan koreksi terlebih dahulu, nggak bisa terus-terusan naik. Begitu ya untuk IPCM. Dan yang terakhir ada JAS.
JAS ini ada 3 gap tersisa. Yang pertama ada di 268, kemudian ada 288, dan juga yang terakhir 308. Lalu untuk area belinya di berapa? Nah, untuk area belinya yang pertama, bisa antri di MA5 sampai MA20-nya nih, karena jaraknya berdekatan ya. MA5 sampai MA20-nya bisa antri, karena saya sendiri juga sudah beli jas ketika dia rejection dari MA20-nya, saya sudah punya barang di 143. Tapi ketika MA5-nya ini jebol, MA5 yaitu di 142 ini jebol, ya udah langsung cut loss saja. Tunggu lagi ketika dia breakout, seperti tanggal 10 Juni nih breakout nih. Jadi beberapa member juga udah ada yang beli tanggal 10 Juni karena dia breakout, dan juga ada beberapa member lain yang belinya tanggal 11 Juni karena dia rejection. Seperti itu untuk JAS. Dan JAS ini sama seperti IPCM ya. Jadi take profit-nya bisa dibagi menjadi 3, jangan langsung hold sampai nutup gap yang ketiga. Begitu untuk part 8 ada Pegas, MPMX, MDKI, Unilever, Bluebird, IPCM, dan JAS. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar langsung ada notifikasi dari HP kalian jika Trader Indie mengupload video-video baru. Dan juga bagi yang ingin donasi, bisa langsung aja scan kode QR yang ada di pojok kiri bawah video ini. Terima kasih Sobat Indie, selamat malam.